Kalau di video ini bahas Pajero lagi review. Jadi ini udah Inrayan ya 599, udah dapat 600 km. Ini kemarin di 330 udah ganti oli, bawa motornya ke bengkel, ke beres, bengkel resmi. Di sana itu ya, di beres itu diganti oli, terus servis juga, servis ringan. Sensornya ada yang mati kemarin, sensor stand switch yang standar kiri, jadi sensornya mati. Ini kan motor kalau kalau standarnya di turunin dia mati sendiri otomatis kalau dalam kondisi nyala. Itu terus servis yang tadi, servis sensor ini kan nggak ada kode ya, nggak ngasih kode, paling ngasih ini doang nih, indikator aja, ngasih indikator cek engine. Ya, kemarin ganti oli di 330. Pokoknya udah sebulan lebih ya. Terus gue tanya kan ke salesnya, bang ini masih dapat oli gratis nggak yang 1 bulan itu? Dia nggak jawab. Gue kira kan nggak dapet kan, udah lewat. Ternyata pas gue cek di struktur pembayarannya itunya nilainya 0, berarti masih gratis, servis pertama gratis ini. Terus di sana juga dilakuin carbon cleaning juga, jadi lewat filter udara terus disemprot cairan karbon gitu. 3 motor sebelum gua kan antrian ke-5 ya. 3 motor sebelum gua itu carbon cleaning semua, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1-nya gua nggak ngeliat, mungkin gua udah kesiangan gitu ya. Jadi semua motor diberes itu kemungkinan di carbon cleaning ya. Jadi gitu, kocaknya gitu. Ini juga motor baru di carbon cleaning, mungkin ya Italian tanah mungkin bagi mekaniknya. Ya dengan ya di luar nalar sih ya, di luar Qatar di luar nalar. Masalah ini kan motor baru ya, motor baru di carbon cleaning, Italian tanah. Aduh, perasaan gue dah. Kalau motor lama carbon cleaning nggak masalah ya, kan itu kan emang ada kerak karbonnya. Ini motor baru carbon cleaning ya, emang begitu sih bro. Kalau misalnya di bengkel resmi, mungkin kalau di bengkel resmi ya kalau di bengkel resmi kemungkinan kan nggak ada waktu, mekaniknya dikit, cuma 1, 2 atau 3, jasnya bantuin kali ya. Nah jadi mereka karena nggak ada waktu jadinya carbon cleaning itu, Italian tanah. Udah, ini udah cek semua ya. Kondisi baterainya sering ngedrop ini ya, di 12,6 nih, parah ini. Baru jalan tadi 20 km ya, kisaran 12 lah ya, kisaran 12 km tadi pagi. Ini jam 7. Ini jam 7 ya. Terus masalah geredak masih ada ya. Geredak, getar masih ada. Ini baru gue kasih tahanan aja, tahanan gas. Ininya belum dikasih karet, cuma tahanan gas doang. Dan performanya gue udah keluar ini. Berat, cuma ini kalau ditarik kenceng, performanya udah keluar nih. Kalau udah ganti oli, tarikan nggak, gedaknya dikit, getarnya dikit itu karena mungkin fanbeltnya udah nipis gitu, tapi masih tebal sih tahan fanbeltnya ini. Jadi di sektor CVT masih dirapin lagi ya, kemungkinan di kampas ganda. Kalau nggak di kampas ganda, biasanya sih fanbelt sih gue kalau pertama kali ya. Kalau pertama kali tuh baru fanbelt baru
curiganya di situ, curiganya di fanbelt ketebelan. Selalu begitu gua. Dari motor Skywave sama motor Mio kalau gerdak, kalau Skywave tuh susah tuh carinya, sampai ganti bearing tuh yang Skywave, ganti bearing Gardan, ganti semua Skywave. Gear rasionya masih oke, gear Gardannya masih oke, gue cek nggak ada yang rompal. Ya udah akhirnya ganti bearing juga, bearingnya masih oke juga, nggak oblak. Sampai pusing nyari gerdak tuh dari mana, semua dirubah. Mekaniknya bilang, bang slider bang. Gue sampai ganti slider tetap gerdak juga. Ya gimana sih lu, gue bilang ke mekanik ganti slider katanya bisa. Ganti slider katanya bisa kan, ternyata nggak bisa. Ternyata ya gitu, sampai ganti gemuk. Kalau masalah gerdak ini emang susah bre nyarinya, gerdak ketar ya, kemungkinan di sektor CVT. Jadi yang pertama kali dicurigain ya fanbelt ketebelan gitu aja dulu. Kalau ketebelan kan bisa diamplas, ditipisin dikit aja, masih banyak. Nah kalau misalnya gerdaknya udah hilang udah beres. Kalau misalnya masih ada ya lanjut diagnosis lain. Cuma kan kalau buka CVT nggak langsung buka gitu aja, masih nunggu berapa kilometer dulu kan. Kalau buka CVT ya gitu, nggak bisa, masih harus nunggu dulu. Misalnya 1 bulan gitu ya, 1000 kilometer baru buka. Kalau misalnya ada yang kurang ya resiko gitu. Kalau ada yang kurang resiko. Jadi ya harus dipertimbangin. Kalau misalnya buka harus tahu yang mana yang mesti dikerjain itu. Kalau nggak paham mau dikerjain ya nanti malah lo di disetir sama orang, ternyata nggak beres tuh. Ya lo mau nyalain siapa gitu. Kayak gue kemarin mekanik, bang ganti slider. Ya slider mahal deh kalau yang di ini Skywave 25.000 kalau di offline. Ya gue ngeluarin duit 25.000 kan lumayan gede tuh, 25.000. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya gerdak di fanbelt mungkin, terus ya udah begitu kali ya. Cuma biasanya kendala yang ini motor paling sering ya sensor. Cuman ini nggak ada ininya, nggak ada kode nggak ngasih kode, ini parah nih. Cuma cek engine doang biasanya ngasih kode. Kalau di Mio ngasih kode, ini nggak ngasih kode, mesti buka laptop, adanya di beres doang adanya. Terus masalah ini ya, masalah aki ya. Aki kan tadi ya sering ngedrop nih ya 12,6. Ini mesti kalau bisa ya beli aki baru nih, harus beli aki baru. Aki lamanya, jadi kalau misalnya lo ganti aki baru, aki lama dicopot. Sebelum copot dicas dulu yang full gitu, dicas dulu sampai full di 13,1, beli 13,1 sih, 13,1 dicabut baru ganti aki itu. Nah nanti aki yang baru cek lagi apakah di 13,1, 13 lah, 13 volt, atau kalau nggak di 12,9 tuh udah bagus. Nah, kalau ini 12,6 nih udah ngedrop 12,7 tuh bisa dibilang ngedrop. Ya masih bisa dipakai sih buat 2-3 bulan gitu. 3 bulan nggak usah mikirin aki lagi gitu. Cuma kalau pas bulan ketiganya lo harus rawat gitu, harus ada perawatan, kalau nggak rusak akinya, akhirnya jadi cepat berkurang. Udah itu aja paling ya, nggak ada masalah lagi yang lain. Cuma gerdak aja paling, gerdak ketar di tangan gitu, tapi tenaga performanya udah keluar semua. Oke.